bumi dari manapun dan juga menjauh dari sesama bintang. Tiap hari makin menjauh. Dari mana dia berpikir kayak begitu? Dari spektrum cahaya. Cahaya itu kalau makin menjauhi satu tempat, ya posisinya, dia akan makin jauh, makin menunjukkan warna merah. Ya. Kalau awal dia warnanya violet, nanti terus makin jauh dia makin merah. Dan semua bintang itu menunjukkan kayak begitu, satu sama lain. Lah makanya Hubble berkata tidak mungkin, artinya tidak mungkin alam semesta itu statis, kata dia. Alam semesta harus kembang, karena data-datanya menunjukkan pengembangan, kata dia. Makanya Hubble kemudian menganulir semua teori kosmologi yang lalu itu, dan dia menyebut semesta itu sebagai semesta yang mengembang, yang disebut dengan expanding universe. Ya. Gamow kemudian berpikir kalau alam semesta itu mengembang terus-menerus, maka kalau dipikir kemudian kata Gamow, pasti pada satu waktu tertentu alam semesta itu awalnya bersatu padu, kata dia. Kalau dia bergerak ya dari makin hari dia makin menjauh, berarti pada waktu tertentu dia tidak bergerak itu, kata dia. Itu yang disebut dengan singularitas yang nanti melahirkan Big Bang. Ya. Karena dia semakin jauh, berarti ada asumsinya, ya analog konsekuensinya pada waktu tertentu dia tidak bergerak, ya dia bersatu padu. Sekarang kita bayangkan sudah satu padu dalam satu titik saja saat masanya yang volumenya itu 0. Ya volume itu isinya panjang, tinggi, sama ada itu yang seperti kita ngitung volume panjang, lebar sama tinggi itu 0, nilai volumenya itu 0/3 ya. Jadi coba bayangkan, adakah satu ruang yang 0 volumenya? Ya nggak mungkin ya. Jadi ini yang diremas, Anda bayangkan yang diremas itu adalah 300 miliar galaksi. Bayangkan itu berapa? 300 miliar galaksi itu diremas semuanya dari satu sampai jadi one dot. Yang tidak ada ruangnya, yang zero volume. Nah, dalam ilmu fisika zero volume itu nothing, nggak ada itu. Nah, ini yang kemudian dianggap bahwa alam semesta itu bermula dari nothingness. Alam semesta itu bermula dari ketiadaan. Nah, kalau dari ketiadaan artinya ada yang menciptakan. Inilah asal muasal diterimanya konsep bahwa alam semesta itu created by someone, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang beragama menyebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin sesuatu yang nothing itu yang berasal dari tidak ada sesuatu itu kecuali dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang kita percayai, dan ini yang diikuti oleh ilmuwan fisika hari ini. Tetapi ini beberapa bukti misalnya ya. Orang yang dapat hadiah Nobel, misalnya Wilson dan Penzias tahun 64, dia dapat hadiah Nobel. Kenapa? Karena dia membuktikan apa yang tadi Gamow dan Hubble tadi itu, expanding universe itu. Dia berpikir kenapa? Kata dia, kalau memang Big Bang itu ada, kata dia, pasti akan ada radiasi gelombang mikro. Dulu waktu ledakannya itu ada echo of Big Bang, ya, ada echonya, ada sisa-sisanya, kata dia, ada sisa gelombang radiasinya. Lah, diamati dengan antena radio astronomi itu ternyata terbukti, katanya kalau harus ada dan harus menyebar di seluruh alam semesta. Dan apa yang dilakukan oleh Wilson dan Penzias itu terbukti. Dia melakukan penelitian, dan karena pembuktiannya itu bahwa ada gelombang mikro yang ditangkap yang menurut Wilson dan Penzias itu sebagai sisa-sisanya dulu Big Bang. Nah, atas ini dia dapat Nobel. NASA kemudian bikin lagi ya untuk membuktikan benar tidaknya ada gelombang mikro, dan itu terbukti dengan bikin kopi itu, apalagi bukti dengan jumlah hidrogen dan helium di alam yang mestinya kalau tidak ada Big Bang itu hidrogennya sudah habis, ya dibakar oleh heliumnya. Itu juga membuktikan ilmiah sekarang ini bahwa Big Bang itu sesuatu yang memang ada dan tidak bisa ditolak oleh para ilmuwan. Tetapi tetap saja namanya orang materialis dan ateis itu selalu ada dalam ilmu pengetahuan, dan agak menjadi semacam gimana ya,
Orang saintis itu kalau menyebut Tuhan itu nggak enak gitu. Jadi seperti orang bodoh. Jadi nggak mau berupaya kayak melawan Tuhan. Pokoknya nggak ada Tuhan. Dilawan terus ya. Beberapa tokoh yang lain di dunia fisika misalnya melawan itu dengan satu, dia menganggap alam semesta itu bukan expanding tapi berosilasi. Jadi kata dia awalnya ada Big Bang, nanti ngembang. Setelah pada masa tertentu dia big charge lagi, big crunch. Nanti dia mengerucut lagi, hancur lagi, padat lagi, pecah lagi. Besar lagi, balik lagi, pecah lagi. Apa yang disebut dengan open close universe atau disebut dengan oscillating universe. Dunia yang berosilasi. Tetapi teori ini udah banyak ditolak karena ini sebenarnya muncul sebagai analisa, lebih merupakan analisa filosofis ketimbang penelitian ilmiah. Dan ini sudah mulai, karena kalau memang dia itu alam semesta itu berkembang open nutup lagi, itu pasti energi yang dihasilkan makin kecil. Universe juga yang dihasilkan lambat laun makin kecil, getting smaller and smaller, pada akhirnya jadi dot lagi. Nah kali dot kembali lagi ke nothingness. Alam semesta yang berosilasi ini sudah banyak ditentang dan banyak yang menganggap sudah tidak ilmiah lagi. Terakhir ini dikembangkan lagi sekarang quantum model of universe. Tokohnya Stephen Hawking hari ini. Ya, yang tetap nggak percaya lagi sama adanya Big Bang lagi, karena kata dia kalau di kuantum bahwa partikel subatomik itu dia akan ada dan tidak ada pada ruang vakum. Tetapi sekarang juga ditolak karena ruang vakum itu bukan ruang nothingness, tapi dia ya ada gitu. Dan itu juga sudah mulai ditolak. Meskipun Hawking bilang bahwa ada satu waktu yang dia sebut 10 pangkat minus 43 sebelum adanya Big Bang katanya si Hawking. Tapi sekali lagi bahwa bantahan-bantahan itu selalu ada, tapi semakin dibantah semakin menunjukkan kebenaran beberapa penelitian fisika, astronomi mutakhir hari ini yang menunjukkan bahwa dulu itu alam semesta bersatu padu dan kemudian mengalami satu ledakan besar menjadi alam semesta seperti yang kita lihat hari ini. Nah, bagaimana Al-Quran melihat itu? Kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran 15-14 abad yang lalu berbicara tentang alam semesta. Yang dulu orang susah memahaminya. Di surat Al-Anbiya 30 misalnya, coba kita lihat bagaimana posisi Al-Quran. Salah satu keajaiban Al-Quran ya. Awalam yarul ladzina kafaru, tidakkah melihat orang-orang kafir itu, terima kasih. Orang-orang kafir itu annas samawat, sesungguhnya langit, wal ardo, dan bumi, kanata, keduanya rotkon, bersatu padu. Fakataknahuma, dan kemudian aku pisahkan dia. Coba lihat bahasa Al-Quran. Ru'yah tahtamilu antakuna nasyirah wa antakuna ilmiah. Yang disebut dengan yaro itu orang bisa melihat baik secara kasat mata atau secara penelitian ilmiah. Ya, sekarang sudah terbukti ya, kesatuan langit dan bumi itu secara apa? Ilmiah. Ya. Makanya Quran memilih kata ro'a, karena ro'a itu juga bukan hanya melihat dengan mata telanjang, tapi juga dengan ilmiah. Warrotku, yang disebut dengan rotku atau rotkon itu al-ittisal, bersambung, wal-talasuk baina ajza'i syai', atau bagian elemen-elemen sesuatu yang saling kait-mengkait satu sama lain. Ya, apalagi kalau tidak merupakan perpaduan itu. Ini tafsir, ada banyak sekarang ini orang yang menentang, wah itu kan tafsir, bisa maknanya beda-beda. Ini makna asal bahasa Arab, kata rotku. Itu maknanya campur, itu rotku gitu ya. Wal fatku, yang disebut dengan fafataknahuma, itu didduhu, kebalikannya, oposit dari rotku. Wahuwa al-infisol, yaitu pemisahan. Wadtaba'ud, atau saling jauh-menjauh. Bainal ajza, di antara elemen-elemen. Bagian-bagian, artinya apa? Lihat, apa yang disebut Al-Quran dengan rotku dan fatku mengindikasikan apa yang kita kenal hari ini dengan Big Bang dan Expanding Universe. Subhanallah, kalau kita lihat dari kacamata sains, bagaimana Nabi Muhammad bisa menyampaikan semacam ini 14 abad yang lalu, di mana nggak ada observatorium, di mana belum ada teropong dan seterusnya. Kalau ini tidak dari Allah, mustahil.
mustahil. Ya. Ini yang menarik karena itu.